Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya pagi hari ini kita mulai dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini saya membaca sebuah cerita yang menggugah hati saya dan rindu membagikannya juga kepada Bapak Ibu. Diceritakan seorang pelukis duduk menghadap selembar kertas kosong dan satu demi satu cat warna ia mulai bubuhkan di kertas kosong itu. Tanpa sengaja seorang menyenggol tangannya dan lukisan itu pun tergores. Tampaknya sebuah karya telah berakhir. Semua orang berpikir sang pelukis akan melemparkan lukisan cacatnya ke tempat sampah dan membuat kembali lukisan itu dari awal. Oh, ternyata tidak, Bapak Ibu. Dengan cekatan sang pelukis membaurkan noda goresan dengan cat warna lainnya, membentuk sebuah lukisan yang indah, cantik, dan luar biasa. Seakan membuktikan di tangan seorang pelukis handal, goresan yang tampaknya menghancurkan itu akan tetap menjadi sebuah mahakarya yang indah. Itu cerita yang menggugah hati kita, bukan? Tapi ada kisah yang sama persis dicatatkan di dalam Alkitab. Mari pagi ini kita mau baca, dengar, ataupun renungkan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita dengar merupakan perjumpaan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dengan muridnya yang gagal memenuhi perkataan dan janjinya. Toh kita ingat bagaimana semangat 45 Petrus berkata akan mengikuti Tuhan Yesus sampai kematian pun menjemputnya. Nyatanya ia tak dapat penuhi, ia memilih menyangkal, melarikan diri dan kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu sebagai penjual ikan. Bisa kita bayangkan betapa malunya Petrus menjumpai gurunya yang telah bangkit itu. Tapi kita lihat Tuhan Yesus tidak sedang menghukumnya, tetapi menawarkan pemulihan. Lihat bagaimana kata-katanya yang tidak ada menyudutkan, tak ada kalimat yang menyalahkan, tak ada kalimat yang memaki, tetapi kalimat yang menenangkan. Apakah engkau mengasihi aku? Sebagai sebuah pertanyaan yang diulang-ulang seakan mengajak Petrus untuk mempertanyakan kepada dirinya. Adakah kualitas cintanya sama seperti cinta Tuhan kepada Petrus yang rela mati bagi dirinya? Perhatikan kata gembalakanlah domba-dombaku, jadi kalimat yang tegas bahwa Tuhan tak mengabaikannya, tetapi memberikan kesempatannya di tengah kegagalannya, di tengah ketidaklayakannya. Tuhan kasih sekali lagi kesempatan untuk menjadi saksi bahkan saluran berkat bagi domba-dombanya. Toh kita lihat di kisah para rasul bagaimana Petrus, seorang yang gagal ini, dipulihkan, dimampukan, bahkan menjadi saksi kemuliaannya. Oh, lukisan yang tergores itu di tangan pelukis yang handal dapat menjadi sebuah mahakarya yang indah yang menceritakan kehebatan pelukis itu. Dan ini bukan cerita yang hanya mengubahkan Petrus, tetapi juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Bisa jadi kita tak jauh beda dengan Petrus, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Dan mungkin kita berkata di hadapan Tuhan, hidupku hanya bicara tentang goresan-goresan yang tak karuan. Tapi perhatikan, firman Tuhan ini berkata Tuhan mau memakai hidup yang penuh kegagalan itu untuk dilukisnya kembali, diperbaiki, dibentuk, agar mulai menampilkan sebuah gambar yang menceritakan kemuliaannya. Maka di pagi hari ini maukah kita percaya
Maka kita datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan ajar saya mengasihimu seperti caramu mengasihi saya. Dan lihat bagaimana tangan kasih-Nya tetap akan menopang, mengubahkan, membentuk kehidupan kita agar menceritakan kemuliaan Tuhan. Mari di pagi hari ini sekali lagi kita mau ambil waktu tenang, mengambil waktu komitmen, akan menyatakan dalam doa, kami membutuhkan Tuhan, dan kami mau hadir di hadapan Tuhan untuk dibentuk, dipulihkan, dan dipakai untuk menjadi saksi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu bagaimana kami bergumul dengan kegagalan, bagaimana kami hidup di dalam kekecewaan, hidup dalam ketidaklayakan, tetapi di pagi hari ini firman Tuhan mengajar kami, mengajak kami, bahkan mengubahkan bahwa Engkau Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mau hadir, bahkan mengubahkan dan memakai kami, bahkan menawarkan kesempatan untuk menjadi saksi alat kemuliaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan ini yang kami akan amini, dan di hadapan Tuhan kami datang sekali lagi untuk meminta pengampunan, meminta penghiburan, meminta kekuatan untuk sekali lagi menjadi anak Tuhan yang menceritakan kemuliaan nama Tuhan. Topang kami Tuhan, sehingga kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan di keluarga kami, di pekerjaan kami, di studi kami, dan di setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah yang mencari, Allah yang mengubahkan, Allah yang menguatkan dan menopang kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena memang kita bukanlah goresan-goresan kekecewaan, tetapi lukisan kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo, Gloria.